teman-teman sekalian, ngagetin banget ini, buat aku terkejut juga. Ada beberapa berita yang aku baru dapat dan aku kumpulin, dan mungkin ini juga bisa jadi ngagetin buat teman-teman. Tapi ya sebagai seorang yang harus jujur ya untuk menyampaikan berita, aku harus ngasih tahu. Ini aku bacain aja. Ada beberapa berita yang teman-teman perlu tahu. Yang pertama, Hamas membombardir gereja Yunani. Yang gereja Yunani ini ternyata menjadi tempat untuk berlindung, dan juga di sana terdapat orang-orang yang cacat. Kedua, Hamas juga ternyata dilaporkan ini membunuh para jurnalis juga, yaitu adalah jurnalis-jurnalis internasional dan jurnalis-jurnalis lokal yang meliput apapun yang terjadi di sana. Yang berikutnya, yang mudah-mudahan teman-teman juga tetap mengikuti ya. Yang berikutnya adalah ternyata juga ada laporan juga, yang ini juga fix ya, bahwasanya ternyata di Gaza itu tidak ada aturan, bahwasanya Hamas itu juga dilaporkan menyiksa para dokter-dokter dan juga perawat-perawat medis. Ada yang tangannya dipotong, ada yang disiksa sampai mati. Dan juga yang berikutnya lagi, ternyata Hamas juga yang menjadi biang selama ini kelaparan yang ada di Gaza. Jadi Hamas itu ternyata dilaporkan menahan seluruh makanan-makanan yang ada di Gaza, sehingga rakyat Gaza itu tidak mampu untuk mengakses makanan. Sehingga 65.000 bayi-bayi, anak-anak itu terancam mati. Dan yang berikutnya adalah ternyata benar kata orang-orang selama ini, Hamas juga mendapatkan bantuan-bantuan militer dari banyak sekali negara-negara. Bantuan terbesar ternyata diberikan, jangan kaget, oleh Amerika. Yang kedua, Jerman. Yang ketiga, Italia, Inggris, dan juga Kanada termasuk di dalamnya. Tapi itu what if? Ganti semuanya Hamas dengan Israel. Apa yang berubah daripada kita? Teman-teman sekalian, kekuatan Israel itu cuma satu sebenarnya, kekuatan narasi. Andaikan ada narasi, maka segala sesuatu itu terlihat lebih masuk akal. Andaikan ada narasi, seolah-olah kita jadi punya motivasi. Tapi kalau nggak ada narasi, maka biasanya orang-orang mulai akan ngerti seperti apa seharusnya mereka berpikir secara normal, bukan berpikir dengan dikendalikan orang lain. Pada faktanya, andaikan kita melihat sesuatu itu misalnya dilakukan oleh orang-orang yang ada di Gaza, atau dilawan oleh orang-orang muslim, seperti tadi kita bacain, semua orang akan bilang, mungkin video ini juga akan di-cut. Video ini akan di-cut, lalu kemudian bilang, bener kan selama ini Felix Xiao akhirnya mengakui, atau salah satu muslim Indonesia akhirnya mengakui bahwasanya memang Hamas itulah penjahatnya. Karena narasi yang dibuat selama ini adalah konflik antara Israel dan Palestina, atau konflik antara Israel dan Hamas. Ini narasi namanya. Narasi lagi adalah bahwasanya semua dimulai daripada 7 Oktober. Bahwasanya Hamas menyerang, lalu kemudian dia mengambil tahanan-tahanan, dia mengambil sandera-sandera, lalu kemudian menyiksa sandera, membunuhi orang-orang Israel, memenggal 40 bayi, lalu kemudian kepala-kepala bayi itu berserakan di mana-mana, lalu kemudian melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Itu semua adalah narasi-narasi bohong yang akhirnya digunakan untuk menjustifikasi kejahatan-kejahatan perang yang lain. Tapi coba
kita coba ganti ya. Gimana kalau seandainya kita katakan bahwasanya semua itu yang tadi aku bacain itu bukan tentang Hamas, tapi tentang Israel. Coba kita bacain ulang. Kira-kira kalau kita bacain ulang, orang-orang yang tadinya misalnya mengatakan, iya ini bener banget, keren banget, ini bener, memang Hamas tuh masalahnya. Coba, kira-kira gimana? Nih, Israel ngebom gereja Yunani, dan di dalamnya ada orang-orang yang berlindung dan juga orang-orang cacat. Dan gereja ini sudah dibangun dari abad ke-5, tahun 400-an. Dan aktif menjadi gereja lagi ketika tahun 1000-an. Coba bayangin, Islam menjaga budaya, Islam menjaga tempat itu selama ratusan tahun. Di tangan orang-orang Israel, mereka ngebom. Kira-kira gimana kalau andaikan orang-orang Kristen dengar ini? Mereka kira-kira bela Israel atau bela orang-orang Gaza? Kalau mereka tahu bahwasannya ini terjadi. Tapi narasi, balik lagi, narasinya orang-orang Israel pasti adalah di situ Hamas lagi berlindung. Karena mereka bergantung narasi yang awal. Nanti kita akan ceritain lagi, kita akan jelasin ulang. Yang kedua, Israel dan genosidanya membunuh para jurnalis lebih banyak daripada Perang Dunia Kedua. Seluruh jurnalis dibunuh ketika Perang Dunia Kedua, digabung jadi satu. Itu lebih banyak orang-orang Israel yang bunuhin para jurnalis. Pertanyaan kita kemudian, ngapain mereka bunuh jurnalis? Kenapa mereka nggak mau the truth to spread out? Kenapa mereka nggak mau agar kebenaran itu tersebar seluruh dunia? Berikutnya, bahwasanya di Gaza nggak ada aturan. Israel membunuh para pekerja-pekerja medis dan membunuh para dokter. Nggak hanya bunuh, mereka disiksa. Mereka nggak masuk akal. Bahkan ketika mereka jadi sandera, dokter-dokter, pekerja medis, dan orang-orang sipil diperkosa sampai mati. Mereka terus kemudian melakukan kejahatan-kejahatan perang yang menabrak seluruh hukum-hukum apapun. Lalu bagaimana ketika orang dengar ini? Mungkin nggak merasa, orang-orang barat dengerin nggak merasa sebahagia ketika mereka dengar berita tentang Hamas yang buruk dan itu terbukti sudah hoax. Oke, kalau gitu kita lihat lagi. 102 orang-orang Palestina atau orang-orang yang ada di Gaza dibunuh, mati, dan 490 yang lain itu terluka ketika mereka sedang mencari bantuan kemanusiaan yang diberikan karena mereka sudah dibuat kelaparan. Selama hampir 2 tahun kelaparan melanda, lalu kemudian mereka benar-benar perlu makanan, lalu dimasukkan terus kemudian bantuan kemanusiaan. Di situ terus kemudian mereka berkumpul. Ketika mereka berkumpul, mereka ditembaki. Dalam waktu 8 hari 102 meninggal. Ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh tentara yang paling bermoral sedunia dan paling beradab sedunia. Kata orang paling bajingan sedunia, Netanyahu. Ini adalah kemudian yang kita bisa lihat. Yang terakhir, penyuplai senjata daripada Israel, yaitu adalah Amerika yang pertama, yang kedua adalah Jerman, yang ketiga Italia, yang keempat Inggris, yang kelima Kanada. Oke, kalau gitu coba kita lihat bahwasanya semua tuh nggak bisa bertahan tanpa narasi. Narasinya apa teman-teman sekalian? Narasinya dia adalah konflik. Narasinya dia adalah perang. Anda coba tanya aja ChatGPT, Anda tanya aja Google, Anda tanya aja Gemini dan segala macam. Mereka pasti jawabnya begini. Ini complicated. Ini adalah perang Israel melawan orang-orang ekstrim. Lalu kemudian kita coba tanya, ekstrim itu apa sih? Ekstrim itu melakukan tindakan-tindakan teror. Yang melakukan tindakan teror siapa? Oh, ini adalah complicated. Semua orang kan ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena narasinya adalah orang-orang Muslim atau orang-orang yang ada di Gaza, mereka kayak binatang. Itu narasi yang sudah dibuat. Mereka itu adalah orang-orang barbar. Mereka pengen bunuhin seluruh orang-orang Yahudi. Mereka nggak suka sama Yahudi. Mereka antisemit. Mereka lihatlah apa yang dilakukan oleh mereka ketika tanggal 7 Oktober dan segala macam. Mereka buat hoax. Mereka jadikan itu sebagai sebuah narasi dan mereka membangun kebohongan-kebohongan di atas narasi-narasi yang bohong itu. Ini yang kejadian. Nah, teman-teman sekalian, artinya narasi ini kalau andaikan dipatahkan, maka habislah sudah semua Israel. Karena Israel adalah negeri yang dibangun atas dasar hoax. Keberadaan mereka juga adalah hoax. Mereka merasa berpura-pura punya history, padahal mereka cuma dari tempat-tempat yang lain, dari Polandia, dari Ukraina, dari Amerika, dari Inggris, dari manapun yang masuk ke sana lalu merasa bahwa mereka adalah orang Israel. Tapi mereka bahkan berbicara dengan bahasa-bahasa mereka sendiri. Mereka merasa mereka punya agama. Mereka merasa mereka punya
kultur, mereka rasa mereka punya budaya, dan yang paling penting mereka rasa mereka punya tanah. Dan mereka nggak mau agar orang tahu narasinya ini adalah narasi bohong. Tapi teman-teman sekalian, sesederhana kalau kita ngelihat narasi bohong, bohong itu adalah sesuatu yang sangat rapuh, terutama kalau teman-teman sekalian tahu tentang kebenaran. Maka kalau ada orang yang belajar tentang kebenaran, belajar tentang sejarah, mereka belajar tentang apa yang terjadi, mereka tahu mereka nggak mau dikendalikan oleh media-media mainstream dan mereka cari sendiri, maka mereka pasti tahu masalahnya nggak sebegitu kompleks sebenarnya. Masalahnya cukup sederhana, yaitu adalah ada orang yang sudah tinggal di satu tempat, lalu kemudian ada orang yang lain minta masuk ke sana, walaupun mereka awal-awalnya memelas, mereka memohon, mereka meminta tolong, lalu kemudian disambut oleh orang setempat karena mereka begitu punya belas kasihan, lalu tiba-tiba orang-orang yang numpang ini merasa bahwa mereka yang punya tanah dan mereka mengklaim bahwa tanah itu sudah dijanjikan pada mereka sekitar 2000 atau 3000 tahun yang lalu atau 4000 tahun yang lalu. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya terjadi di sana. Jadi masalahnya simpel, tentang orang yang menjajah, orang yang datang menjajah lalu membunuhi, mengambil tanah, mengambil kehormatan, lalu kemudian menumpahkan darah. Ini adalah sesuatu yang sangat sederhana sekali. Lalu bagian mana yang nggak sederhana daripada narasi-narasi yang benar ini? Tapi untuk membuat itu semuanya tertutup, dibuatlah narasi-narasi yang salah tadi. Maka ini adalah konflik katanya. Kalau konflik itu kan kayak dua-duanya kan punya masalah. Enggak, ini bukan dua-duanya punya masalah. Ini bukan konflik, ini genosida. Ini adalah penjajahan. Artinya kita nggak nyari masalah, tiba-tiba orang datang. Lalu orang datang mau minta tanah kita. Itu bukan konflik. Itu namanya adalah pembantaian. Lalu kemudian apa yang bisa dikatakan? Perang antara Israel dan Hamas. Seolah-olah semua ini diawali dari Hamas. Padahal Hamas aja baru mulai 1987 sebagai reaksi daripada pendudukan negeri mereka atau pendudukan tanah mereka oleh Israel laknatullah itu. Artinya ini masalah yang sangat dikecilkan, masalah yang sangat masalah yang dicoba untuk dialihkan. Masalah utamanya itu apa? Nah, kalau kita lihat lagi masalah utamanya, maka tidak seperti yang disampaikan. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, yang benar-benar membuat kita dan mungkin seluruh dunia juga semakin sadar adalah yang terakhir ini. Narasi bohong itu rapuh. Hanya perlu kebenaran untuk membuka narasi rapuh itu, untuk menghancurkan narasi rapuh itu. Maka itu yang dilakukan oleh 12 orang yang berada di dalam kapal Madlin itu. Ketika mereka melakukan Freedom Flotilla Coalition itu melakukan sebuah aktivitas, melakukan sebuah pelayaran, mereka punya satu tag yang sangat luar biasa banget tagline-nya, when government fail we sail. Ketika pemerintah itu gagal, maka kami naik kapal. Maka ini adalah sesuatu aktivitas, suatu project, suatu tindakan herois menurutku, yang mereka itu mencoba untuk menguak dan memperlihatkan kebohongan narasi yang dibuat oleh Israel. Apa yang mereka katakan misalnya, ini adalah konflik kami dengan Hamas. Kami tidak akan pernah berhenti sebelum Hamas kami hancurkan. Kami tidak akan pernah untuk kalah di dalam perang. Kami meminta Hamas untuk dilucuti semua senjatanya. Masalah daripada semuanya adalah keberadaan orang-orang Palestina yang mereka pengen kami itu mati semuanya. Masalahnya lagi ada pada orang-orang Arab di sekitar kami yang nggak pernah suka sama kami, yang pengen kami juga mati semuanya. Kami itu memang orang yang kasihan. Siapapun yang membenci kami adalah antisemit. Kami itu sedang melakukan pemerangan terhadap genosida dan segala macam kebohongan-kebohongan yang lain. Kami nggak pernah untuk melarang bantuan-bantuan masuk. Kami nggak pernah membuat orang-orang kelaparan. Pasukan kami adalah pasukan yang paling beradab dan paling berakhlak. Pasukan kami adalah paling bagus di seluruh dunia dan segala macam. Semua hoax itu berusaha untuk dipatahkan, dan itu yang kita lihat. Artinya apa yang dilakukan oleh Freedom Flotilla Coalition dengan kapal Madlin yang berisi 12 orang itu, maka itu membuktikan pada dunia bahwa Israel itu bohong besar. Mereka adalah membuat hoax yang paling besar selama ini, termasuk negara-negara pendukungnya seperti Amerika, seperti Jerman, seperti Italia, Inggris, dan juga Kanada, dan juga negara-negara pendukungnya. Prancis, jangan lupa, kamu juga punya dosa. Nah, ini adalah bagian-bagian daripada kebohongan. Bagaimana caranya? Mereka datang ke sana dan mereka mendokumentasikan, dan mereka ngasih tahu pada semua orang. Mereka ngundang orang-orang ketika datang, ngeliatin kapal-kapalnya, ngeliatin terus kemudian isinya, bantuan-bantuan yang mereka bawa, ada terus kemudian diaper, ada terus kemudian makanan, ada gandum, ada kemudian roti, ada segala macam bantuan obat-obatan, semua adalah bantuan kemanusiaan. Gak ada satupun yang namanya senjata.
dan mereka berlayar dari Catania menuju kepada Gaza. Dan seperti yang mereka duga, karena Freedom Flotilla Coalition ini sudah memberangkatkan kapal dari tahun 2008 ketika Gaza diblokade. Ketika tahun 2008 lalu kemudian Gaza diblokade, mereka bisa mengirimkan 2 kapal atau 3 kapal, aku lupa. Lalu kemudian 2010 yang sangat terkenal Mahvi Marmara dengan 700 penumpangnya itu, mereka ditembaki oleh orang-orang Israel laknatullah, dan tentara yang katanya paling beradab itu membunuh orang-orang on spot di depan mata, peluru depan mata. 10 orang syahid, lalu kemudian puluhan yang lain luka-luka, dan akhirnya mereka ditahan. Artinya 12 orang ini tahu itu yang mereka akan dapat, tapi ini yang mereka tetap lakukan. Untuk apa? Buka mata kita bahwa Israel itu adalah produsen hoax yang paling besar, termasuk negara-negara yang ada di belakangnya. Apa hoax mereka? Maka sebenarnya Israel nggak ada pilihan, karena mereka udah tahu tuh apa yang akan terjadi. Maka mereka udah buat video, kalau kami ketangkap maka ini harus kalian lakukan. Kalau misalnya video ini kalian dapat, berarti kami sudah ditangkap sama orang-orang dan disandera sama orang-orang Israel, penjajah itu. Maka ini harus kalian lakukan. Ayo bersuara, jangan diem. Kasih tahu narasi yang sebenarnya. Pelajari tentang Palestina. Cari tahu tentang apa yang terjadi dengan so-called konflik itu, atau so-called war, perang itu. Coba cari sebenarnya kebenaran seperti apa. Buka mata, buka telinga, dan coba berpikirlah dengan apa yang kalian dapat dari referensi-referensi yang benar. Atau kalau masih nggak bisa, udah, kalau nggak bisa berpikir rumit, lihat apa yang terjadi dan Anda simpulkan sendiri. Itu yang mereka pengen lakukan. Artinya, manapun di antara dua kemungkinan yang mereka dapat, ataukah mereka sampai ke pantai Gaza, which is impossible, ataukah mereka ditahan oleh IDF, itu semua membuktikan bahwa Israel itu hoax, bahwa mereka nggak akan memberikan izin bagi siapapun untuk bisa membantu orang-orang yang ada di Gaza dari kelaparan, karena itu yang mereka inginkan, itu yang mereka buat, dan itu yang mereka tunjukkan dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Lalu kemudian mereka ingin kemudian kebohongan yang kebuka lagi adalah bahwa ini adalah konflik antara Hamas dan Israel. Enggak, Israel nggak pernah berkonflik dengan Hamas sebenarnya. Konflik mereka tidak ada dengan siapapun karena mereka penjahatnya, dan mereka ingin menguasai Gaza sebagai bagian master plan mereka untuk menguasai atau membuat Israel raya. Ini yang pengen mereka lakukan. Dan apalagi yang diekspos oleh 12 orang ini, bahwa hukum internasional adalah bullshit. Bahwasanya hukum yang dibuat oleh Barat ataupun konvensi apapun itu adalah sesuatu omong kosong. Kenapa? Karena itu sebenarnya nggak pernah ada. Karena kapal ini, Madlin, mereka bawa bantuan internasional, mereka bawa bantuan kemanusiaan, dilindungi oleh hukum-hukum internasional. Mereka berada di perairan internasional yang nggak punya klaim siapapun, tapi mereka diserang di perairan internasional, di-engage, disandera, ditangkap di perairan internasional. Padahal mereka adalah orang yang berpegang pada hukum internasional. Dan sampai sekarang nggak ada satupun negara yang merasa marah, yang merasa terganggu karena hukum internasional dilarang. Jadi teman-teman sekalian, hidup sebagai manusia itu punya batasan-batasan tertentu. Ada batasan-batasan yang nggak bisa dilanggar. Ngilangin nyawa orang nggak boleh, ngambil duit orang atau ngambil harta orang nggak boleh di tanah manapun kita berada, ataupun merusak kehormatan orang nggak boleh di tanah manapun kita berada. Artinya hukum itu adalah sebagai benteng terakhir ketika orang-orang benar-benar nggak punya etika. Tapi Israel terbukti bukan hanya nggak punya etika, mereka berada di atas hukum. Kenapa? Karena negara-negara pelindung mereka, negara-negara Barat itu memang menjadi bos mereka, karena Israel adalah proyek kolonisasi mereka terhadap dunia-dunia ketiga, dunia-dunia yang sedang berkembang, dunia-dunia yang ada di Timur Tengah, dunia-dunia Islam. Dan kita tahu Amerika akan melakukan apapun untuk melindungi ideologi kapitalismenya dia, dan itu sudah dia lakukan ketika Vietnam War 20 tahun dari tahun 1955 sampai 1975. Artinya proyek kolonisasi ini menjadikan Israel sebagai anak emasnya. Coba pikir aja, kok bisa satu negara kayak Amerika dengan bejibun, dengan banyak banget seabrek-abrek masalah di dalam negerinya, tapi dia benar-benar bisa untuk mengalahkan kepentingan dalam negerinya, untuk bisa kayak menjadikan Israel itu kayak anak emas. Dia boleh melanggar peraturan apapun, dia boleh untuk bisa melakukan kejahatan perang apapun, dia boleh mendobrak seluruh apapun konvensi yang ada di PBB demi untuk melakukan yang menjadi cita-cita dia, atau melakukan yang menjadi keinginan dia.
maka ini adalah sesuatu narasi yang dibuka, yang ditampakkan keborokannya oleh 12 orang ini, bahwa dunia sebenarnya dengan aturan-aturannya ini sesuatu yang nggak beres. Ini bukan sesuatu yang normal. Ini tidak baik-baik saja. Dan akhirnya 12 orang ini tidak gagal. Mereka menginspirasi banyak orang-orang lain untuk berbicara. Tanggal 15 nanti ada Global March to Gaza. Nggak semua orang bisa nyampe ke sana, tapi semua orang bisa berpartisipasi. Gimana caranya? Dengan ngomongin sesuatu yang benar. Berhenti untuk diem. Ayo ngomong. Karena teman-teman sekalian, semua ini baru bisa akan berakhir kalau andaikan dunia itu menjadi satu. Semua ini akan berakhir kalau andaikan kemanusiaan itu muncul lagi dan menyatukan manusia-manusia yang lain, sehingga mereka yang ada di Eropa sekarang, mereka merasa menjadi satu dengan Gaza, mereka merasa menjadi satu dengan Palestina, karena mereka tahu bahwasanya orang-orang di Palestina adalah manusia yang memiliki hak yang sama seperti mereka. Maka ketika mereka menjadi satu, mereka nggak lagi melihat negaranya negara apa, mereka cuma pengen untuk membela kemanusiaan, karena mereka tahu ternyata nation itu atau negara-negara itu ternyata sebenarnya tidak serius dalam melindungi manusia, atau cuma ide-ide yang ternyata selama ini hoax aja. Terbukti ternyata negara-negara ini nggak bisa buat apapun terhadap bencana kemanusiaan yang paling besar, terdokumentasi dan di live stream sepanjang 2 tahun di depan mata kita. Negara-negara nggak bisa buat apapun. Maka mereka katakan, when government fails, we sails. Kalau government, pemerintahan kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa, kita gantiin tugasnya mereka, biar kita yang ngurusin orang-orang yang ada di Gaza dan Palestina. Tapi tidak selesai sampai di sana, teman-teman sekalian. Ketika kita berbicara tentang bagaimana untuk kemudian menang, kita perlu persatuan. Kita perlu orang-orang yang benar-benar terus-menerus untuk menolak diam, terus-menerus berbicara agar narasi-narasi bohong ini bisa dipatahkan dengan berbagai macam hal. Ada yang buat video, lalu kemudian ngobrol dengan orang-orang yang ada di Israel, lalu kemudian menyampaikan sebetapa kebencian orang-orang Israel ini sudah dipupuk dari anak-anak kecil. Mereka mengatakan pembunuhan terhadap orang-orang Gaza itu wajar, biasa. Kami senang dengan pembunuhan-pembunuhan yang ada di sana. Dengan kemudian mengekspos pernyataan-pernyataan daripada perdana menteri mereka, ataupun menteri-menteri mereka, ataupun pejabat-pejabat mereka, ataupun orang-orang berpengaruh yang ada di sana, ataupun dalam tanda kutip ulama-ulama dan cendekiawan-cendekiawan yang ada di Israel, bagaimana mereka semuanya sudah satu suara bahwasanya yang ada di Palestina itu bukan manusia dan itu adalah tanah mereka, dan mereka akan merebut tanah itu dengan cara apapun yang bisa mereka lakukan, termasuk mengusir, membunuh, membakar, dan membuat kelaparan pada anak-anak kecil. Pertanyaannya, apakah dunia akan melihat semua itu? Ternyata tidak. 12 orang ini mewakili kita semuanya, menyampaikan pada dunia bahwa saya tidak boleh ada dengan alasan apapun anak-anak mati karena kelaparan. Tidak boleh dengan alasan apapun orang-orang dibakar ketika dia berada di rumah sakit, dan kejahatan-kejahatan perang yang lainnya, sandera-sandera yang jumlahnya puluhan ribu bahkan ratusan ribu, tidak boleh ada. Pembunuhan-pembunuhan yang sudah berapa ratus ribu orang kita sudah nggak tahu, atau bahkan mungkin sampai jutaan kita juga nggak tahu. Ini tidak pernah boleh ada dengan alasan apapun. Artinya narasi dilawan dengan narasi, dan inilah persis sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran, liyasu'u wujuhakum. Ketika itu ada orang-orang yang akan membuat suram atau membuat opini-opini yang baik, sehingga narasi yang dibuat oleh Israel itu atau topeng yang mereka kenakan itu menjadi terbuka, dan terlihatlah buruknya wajah-wajah mereka, suramnya wajah-wajah mereka, karena secara opini mereka sudah gagal, dan ini sudah dekat sekali. Artinya tidak pernah ada sepanjang sejarah narasi-narasi Israel yang dibuat dengan sebegitu rupa, dengan sebegitu rapi, ini hancur berantakan di depan mata mereka. Dan ini sedang terus berlangsung, sehingga sekarang yang dilakukan oleh Israel adalah kebohongan demi kebohongan yang akan menambah lebih cepat lagi mereka untuk hancur. Andaikan besok mereka mengatakan semua yang di kapal Madlin, 12 orang ini sebenarnya adalah bagian daripada Hamas, sebenarnya bagian daripada konspirasi internasional yang ingin menghancurkan Israel dan segala macam, dunia akan terbuka dan lebih melihat lagi. Dan tunggu waktunya ketika orang-orang sudah sadar bahwa narasi-narasi yang dibuat oleh negara penjajah Israel ini adalah narasi-narasi yang salah, dan mereka mulai mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, dan mereka mulai mengetahui bahwa kemanusiaan ini harus segera dibela sebelum ia mati, sebelum kita menyaksikan dia tidak tersisa lagi di dunia ini. Maka tunggulah waktunya, ratusan, ribuan, atau bahkan ratusan ribu kapal-kapal akan berlayar tanpa bantuan pemerintah ataupun dengan bantuan pemerintah menuju ke Gaza
Lalu kemudian kita akan menyaksikan pembebasan Baitul Maqdis.